Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrian Maulana dari kelas 12 Kimia 1. Saya di sini akan melaksanakan praktek proses pembuatan sabun yang diawali dengan maserasi. Maserasi sendiri adalah merupakan suatu teknik perendaman suatu bahan menggunakan pelarut organik. Sebelum masuk ke tahap selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan alat apa saja yang saya gunakan. Yang pertama ada botol maserasi, dan yang kedua ada sumpit, dan yang ketiga ada corong, dan yang terakhir itu ada wadah buat alkoholnya. Oke. Dan untuk alatnya pula di sini ada wadah buat nyimpen daun sirihnya yang dipakai buat jualan mochi. Kata orang tua saya ini bagus untuk menyimpan daun sirih. Untuk bahannya sendiri saya di sini menggunakan alkohol 70% yang sudah disediakan dari pihak sekolah sebanyak 50 ml dan daun sirih 5 gram. Tentunya daun sirih ini sebelum kita masuk praktek, daun sirih ini harus terlebih dahulu dicuci lalu dikeringkan. Setelah itu dipotong-potong untuk dimasukkan ke botol maserasi. Oke, kita masuk saja ke tahap berikutnya. Dan jangan lupa sebelum praktek menggunakan APD seperti sarung tangan, masker, dan jas lab. Oke, jadi yang pertama kita lakukan adalah membuka tutup botol maserasinya. Dan jika teman-teman sudah terbiasa tidak menggunakan corong, ya silahkan, tapi disarankan untuk menggunakan corong. Langsung saja dimasukkan. Wah, lagi berapa mili? Oke, sudah selesai. Setelah dituangkan alkoholnya, kita lanjut memasukkan daun sirih 5 gram. Di sini ada tumpahnya. Tentunya ke dalam ini ya. Ya, jatuh daunnya. Kita lanjut aja. Aduh, tadi ada daun yang jatuh. Dan sekarang kita akan tahu fungsi dari sumpit, yaitu untuk
masukin, tapi ini kalau mau di supaya ukurannya dikecilin ini hasil akhirnya. Ini setelah di tumbuk-tumbuk tadi itu loh. Oh, nah itu dia, kelihatan ya. Oke, lanjut. Oke, penumbukan selesai. Setelah itu kita tutup yang rapat botol macerasinya, terus kita aduk. Tadi saya sempat dengar juga dari video Ibu Ida Nur Handayani, pada saat penggunaan itu ini harusnya disaring menggunakan kertas saring supaya bubuk-bubuknya itu kesaring. Mungkin cukup sekian dari video saya Afrian Maulana, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe channel Bu Evi Citra Negari Rahayu yang ada di atas sini nih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afrian Maulana. Sekarang kita memasuki tahap kedua, yaitu proses penyaringan. Atau penyaringan ini dilakukan setelah kita melaksanakan macerasi yang bahannya didiamkan selama 24 jam sampai 48 jam. Lanjut, saya di sini akan menyebutkan alat dan bahan yang saya gunakan. Yang pertama, bahan yang saya gunakan cukup bahan ekstrak yang sudah kita macerasi kemarin selama 24 sampai 48 jam. Lalu yang kedua, kita sebutkan alatnya. Di sini ada corong, terus di sini ada saringan, dan yang ketiga ada botol serta botol macerasi yang akan kita gunakan. Yang terakhir kita menggunakan kertas saring. Lalu kita masuk ke dalam prosesnya. Yang pertama, kita bikin dulu kertas saringnya. Gimana caranya ini supaya bisa membulat untuk menyaring atau memfilter bahan yang kita akan masukkan. Cukup sederhana sebenarnya cara melihatnya, cukup diambil dari yang ujungnya, seperti ini ya. Oke. Saat sudah dimasukin ke kertas saringnya dimasukin ke corong, sekarang kita masukin ke dalam botol yang kita gunakan sebagai tempat untuk menyimpan hasil ekstrak yang sudah disaring. Jangan lupa di sini kita menggunakan saringan untuk menyaring bahan supaya masuk ke dalam. Jadi prosesnya itu disaring dua kali. Yang pertama dengan saringan plastik dan yang kedua dengan saringan kertas saring. Dan cara membukanya ininya dingin aja. Jadi kalau sini dia bakalan nggak bisa masuk atau nggak bisa keluar. Oke, langsung kita mulai tahap selanjutnya.
Oke, proses penyaringan kita sudah selesai karena kita menggunakan ekstraksinya tidak sebanyak ini. Tapi untuk aktivitas atau membuat berikutnya, teman-teman boleh saring sebanyak ini. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke tahap kedua. Ya, dari tahap kedua. Langsung saja kita masuk tahap ketiga, masuk proses pembuatan sabun. Tadi kita tahap kedua itu penyaringan, tahap ketiganya pembuatan sabun. Baik, tadi kita sudah melakukan perhitungan, sekarang kita melakukan proses penimbangan bahan. Sebelum kita masuk proses penimbangan bahan, saya di sini akan menjelaskan alat-alat apa saja yang saya gunakan untuk menimbang dan melakukan proses pembuatan sabun untuk kedepannya nanti. Yang pertama di sini ada gelas kimia, ada dua. Yang pertama sebagai wadah minyak, yang kedua sebagai tempat mereaksikan atau yang biasa kita kenal dengan reaktor. Dan di sini juga ada 3 tempat aquades untuk memodifikasi larutan NaOH atau minyak suhunya ya. Dan ini ada aquades juga untuk menimbang nanti berapa berat aquades yang kita butuhkan. Dan di sini ada tempat untuk menimbang NaOH teknikal. Dan di sini ada bahan atau tutup untuk bahan wadah. Dan ada termometer juga dan ada pipet tetes. Di sini ada timbangan juga dan yang terakhir ada tempat pemanas. Oke. Jadi yang terakhir ada kunci. Lanjut, kita lakukan penimbangan bahan dengan cara menyimpan tabung reaktor di atas timbangan, lalu dipencet ter atau yang biasa disebut tarik, lalu menuangkan. Mantap. Ya, ini udah 50,00 gram. Nah, cepat sekali. Selesai. Setelah itu kita menimbang NaOH yang kita butuhkan. Seperti biasa, taruh wadahnya. Ini selalu mana? Dan ini angkanya akan menunjukkan minus karena tentunya lebih ringan ini seperti itu. Kita pencet tarik. Lalu kita mulai menimbang NaOH. Untuk penyimpanan NaOH-nya harus ditutup rapat, jangan sampai terbuka, karena nantinya ini akan meluap dan NaOH-nya menjadi basah. Iya. Oke, NaOH yang kita timbang sudah sesuai yaitu 7,05 gram. Selanjutnya kita harus menimbang aquades dengan ukuran 2 kali lipat dari NaOH atau 14,1 gram. Oke, gram. Oke, setelah selesai ditimbang, proses selanjutnya adalah melarutkan NaOH dengan menggunakan Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap proses pengkondisian suhu minyak kelapa sawit dan NaOH, yaitu dengan cara mengkondisikannya di suhu 30 sampai 35 derajat. Karena NaOH yang panas, jadi kita dinginkan. Sedangkan karena minyaknya dingin, kita panaskan. Belum dipanaskan, kita akan
Oke, pengkondisian suhu antara minyak kelapa sawit dan NaOH sudah kita lakukan. Maka proses selanjutnya yaitu mencampurkan kedua bahan ini lalu kita aduk. Oke, setelah kita melakukan proses pencetakan sabun, selanjutnya kita diamkan selama 10 hari atau yang biasa disebut dengan proses curing. Setelah didiamkan selama 10 hari, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu memeriksa atau analisa. Oke, setelah praktek dilaksanakan, kita akan membuang APD yang sekali pakai, yaitu sarung tangan latex dan masker yang saya gunakan. Sedangkan face shield dan baju ini masih bisa kita gunakan berkali-kali. Oke, mungkin cukup sekian. Saya Afrian Maulana. Nanti kita ketemu lagi di tahap ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Afrian Maulana. Kali ini kita udah masuk proses tahap analisa yang ketiga. Kali ini saya bakalan uji kualitas sabun ini atau organoleptik secara fisik ataupun visual. Dan yang kedua saya akan menguji pH-nya. Dan di sini sebelum masuk saya akan sebutkan beberapa bahan yang saya gunakan. Yang pertama ada Aquades dan yang kedua ada irisan sabun. Dan ini Aquades juga ya. Dan untuk peralatannya di sini yang saya gunakan ada sumpit, botol Aquades, ada pH indikator atau kertas pH, ada gelas beker 100 ml dan ada pipet berskala dan ada wadah untuk menyimpan bahan atau sabun. Yang pertama-tama saya di sini akan menguji secara organoleptik atau yang biasa kita kenal dengan visual. Jadi ini kita lihat dulu sabunnya secara visual apakah dia bagus atau tidak. Tapi sayangnya untuk sabun yang saya gunakan ini ada rongganya kecil banget. Dan ini bisa dikatakan cacat dan diwajibkan produksi 2 kali. Ini tadi udah saya iris, udah saya timbang juga seberat 0,5 gram. Lalu udah saya wrapping juga. Ini harusnya tinggal kasih nama, tapi kita tinggal uji pH-nya aja. Oh iya, saya lupa jelasin untuk teksturnya sendiri ini gimana sih feel-nya atau rasanya, keras kah, lembut kah? Ya, ini lebih ke keras dan lembut, tapi nggak terlalu lembek juga. Jadi ya bisa kalian bayangkan sabun-sabun pada umumnya. Dan warnanya ini nggak terlalu keputihan, tapi lebih condong ke kuning pekat. Oke, lanjut kita pengetesan pH aja. Yang pertama kita iris dulu seberat 0,5 gram. Dan kita butuh air atau Aquades dengan volume 5 ml. Oke, langsung aja kita larutkan ya. Dan jangan lupa siapin sumpit buat nanti kita kelihatan. Oh. Banyak. Oh. Oke, 2 mili. Tinggal kita tambahin 1. Setelah cairannya kita campurin dengan sabun,
Kita di sini bakal homogenkan atau mencampur si sabun dengan Aquadex. Caranya cukup mudah, cukup dengan sumpit aja diaduknya. Oke, ini kita udah homogen. Sekarang saatnya kita cek pH. Karena kertas pH-nya bisa dibagi dua, jadi kita bagi dua. Dan ini udah disediakan. Agak kecil ya ukurannya dari yang normal. Cara penggunaannya ini tinggal dicelupkan saja. Diusahain ini kertasnya jangan sampai kena air ya. Nah, ini udah berubah nih kawan-kawan. Kalau udah berubah kayak gini, biasanya pada kemasan pH indikator ini udah ada petunjuknya. Tinggal disamain aja. Mau lihat kameranya mungkin harus zoom. Oke, ini untuk pH-nya dia ada di angka 9. Ya, 9. Kuningnya agak sama dan ya, ini warnanya agak terlalu muda karena dia ketutup sama ini sabunnya tadi. Kan kita bersihkan dulu. Nah, ini baru kelihatan. Udah ya? Di foto ya? Oke, jadi teman-teman gimana? Udah paham cara pembuatan sabun hingga ke analisanya? Mungkin cukup sekian aja yang bisa saya jelasin dan bisa saya sampaikan. Saya minta maaf banget kalau ada kesalahan dalam pengucapan kepada teman-teman semua. Mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Afrian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.